untuk perlindungan penolak bala ini gitu loh. Sedekah itu tidak dilihat jumlahnya, yang penting istiqomahnya, rutinnya ya. Kalau Anda sedekah 1 juta tapi sekali saja setahun, ya itu masih lebih baik hanya 5.000 tapi setiap hari ya, atau ya serutin mungkin, sesering mungkin. Ya itu akan menimbulkan istiqomah. Istiqomah itu akan menimbulkan ikhlas, karena sudah istiqomah kan tidak mengingat-ingat. Kalau sudah istiqomah akan lupa ngasih 5.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi saudara-saudaraku. Semoga sehat walafiat jasmani dan rohaninya, dilancarkan rezekinya. Mari kita bahas materi lanjutan dari materi sebelumnya, yakni tentang kegaiban pada orang miskin ya. Kali ini kita bahas solusi praktisnya menghadapi ini, cara-caranya apa, jalan pintasnya atau prosesnya bagaimana. Jadi ini adalah sebuah upaya kita untuk melawan para pasukan petanduk ini agar kita tidak terseret arus untuk mengikuti aliran-aliran yang mereka buat. Jadi kita akan berusaha untuk melakukan perlawanan supaya tidak terjerembab semakin dalam, atau kita akan kembali ke Allah pelan-pelan ya, supaya tidak ekstrim ya. Ini para sufi praktisi tasawuf Islam itu dengan bersumber dari ajaran guru-guru silsilah, mereka memiliki pendekatan yang mendalam dan secara ruhaniah untuk menangani gangguan-gangguan penyusup ini, setan-setan dan makhluk jahat, goib fasik yang berusaha untuk menyelewengkan kita dari jalur keimanan ya. Yaitu yang pertama, caranya adalah memperbanyak zikir dan istighfar ya. Zikir itu mengingat Allah, zikrullah, namanya mengingat pakai zikiran. Jadi walaupun kita dimanapun, sambil duduk, sambil berdiri, sambil tiduran, itu semua kegiatan itu kita harus selalu mengingat Allah, zikrullah, dimanapun berada dan kapanpun. Itu berusaha zikrullah 24 jam. Kemudian istighfar. Kenapa harus istighfar? Itu adalah memohon ampunan setiap hari, karena dosa itu tumbuhnya per detik bukan per tahun, per detik. Makanya kita setiap hari itu harus selayaknya untuk taubatnya. Ketika kita lupa mengingat Allah, kan diperintahkan mengingat Allah ya 24 jam. Berarti kalau lupa dari perintah ya namanya ada siksa. Makanya kita harus istighfar, terus membersihkan diri, terus bertaubat setiap hari dengan amaliyah mandi taubat yang diajarkan guru-guru silsilah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Zikir ini adalah cara yang efektif untuk menolak gangguan setan penyusup ini, karena hati yang selalu mengingat Allah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi mereka. Mereka terkena cahaya akan silau
dan lari tunggang langgang, alias harus. Jadi kalau mereka tidak mampu lari, nanti datang lagi terus, tapi levelnya lebih tinggi. Kalau tadi prajurit, ini komandannya terus naik terus level sampai jenderal pun terus itu, dan digoda demikian sampai berhasil menggoda. Jadi nggak akan berhenti mereka. Nah ini makanya kita harus waspada, jangan sampai ada anggapan wah sudah saya tenang, nggak ada penyusupnya. Enggak, mereka akan berganti shift-shiftan. Kalau nggak kuat ganti yang lebih kuat, terus dicoba terus seperti itu ya. Makanya kita harus tetap eling dan waspada. Terus memohon ampun atau istighfar itu adalah upaya kita untuk membersihkan dosa-dosa yang menjadi pintu masuk mereka. Iya, dosa-dosa itu pintu masuk. Misalnya dosa bergunjing, dosa berbohong, nanti menimbulkan dosa baru, nah itu jalan masuknya mereka untuk menyerang manusia secara mental atau ruhaniyah. Yang kedua, usaha apa? Yakni memperbaiki ibadah yang benar menjadi benar terus. Kalau sudah benar, lebih benar lagi, lebih benar lagi, terus diperbaiki. Ada yang kurang, namanya dievaluasi, cek dan recheck, bahasa kerennya gitu ya. Kalau bahasa umumnya adalah tafakur wa tadabbur, introspeksi diri ya. Kita itu jangan anggap kita itu santai-santai saja, nggak ada kekurangan dalam ibadah. Tidak, mesti ada aja. Karena apa? Ya namanya penyusup itu halus godaannya. Kalau nggak bisa menahan orang berbuat baik, menggoda, memelencengkannya, sedikit aja memelencengkan, dari sisi niatnya, dari sisi lafadznya, dari sisi bacaannya, dipelenceng-pelencengkan. Itu cara-cara mereka, karena berpengalaman ribuan tahun dan tidak tampak mata. Ya, memperbaiki ibadah ini adalah apa? Yang pertama itu wudhunya kita perbaiki supaya bercahaya. Nanti yang nggak tahu cara wudhu supaya bercahaya, silakan tonton video yang sebelumnya. Kemudian sholatnya supaya khusyuk agar bisa bercahaya, ada cahaya iman ya. Kemudian wudhu dan sholat itu dilakukan dengan benar, itu adalah benteng yang kuat terhadap gangguan-gangguan setan. Kalau belum benar ya belum kuat bentengnya, mudah diterobos. Sholat gampang lupa rokat berapa, kemudian pelupa, itu ada satunya ciri-ciri sudah diterobos gitu loh. Jadi menjaga kualitas sholat ini atau ibadah pada umumnya ini dilakukan dengan niat yang lurus, murni itu lurus itu bisa ikhlas. Lurus itu hanya tujuannya pada Allah semata, itu namanya lurus murni ya. Jadi hanya yang dicari itu ridho Allah semata ya, yakni pengabdian kepada kehendak Rob ya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, yaitu yang berikutnya. Yang ketiga adalah pembersihan hati kalbunya itu. Tazkiyatun nafs namanya ya. Ini melibatkan proses pengendalian hawa nafsu ya. Katanya Kanjeng Nabi itu kalau musuh yang terbesar adalah musuh pada di dalam diri kita sendiri ya. Ini hawa nafsu itu besar, itu jangan anggap remeh itu, karena itu adalah yang memerintah kita berbuat onar, berbuat jelek ya. Yaitu dari nafsu manusia ya. Makanya kalau hawa nafsu bisa dikendalikan, itu penyingkiran sifat-sifat buruknya, penyakit-penyakit hati seperti iri hati,
serakah, benci, dengki, terus mudah marah. Ya, itu adalah pintu-pintu masuk bagi gangguan setan untuk beranak pinak di dalam tubuh. Makanya itu kita harus membersihkan kolbu terus menerus melalui riyadoh atau latihan seperti puasa, qolwat, ya, tafakur wa tadabbur, terus zikir, terus dongkrak, rupiah, ya, terus apalagi macam-macam lagi, mandi taubat, terus bersihkan diri ya, agar kolbu menjadi bersinar, menjadi bening sebening kaca, ya, sampai mendapatkan kedamaian kolbu, kedamaian hati, ya, namanya jiwa-jiwa yang tenang, makom nafmus mutmainnah, ya. Nah, kekuatan spiritual atau ruhania ini bisa menangkis semua penyusup secara garis besar, ya. Nah, walaupun serangannya terus gak akan berhenti, terus ada tangkisnya. Kalau bahasa kerennya sekarang ya, Iron Dome, ya, penangkis serangannya. Nah, yang berikutnya adalah tawakal dan sabarnya. Selalu berserah diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Cari duit, dapat duit, alhamdulillah, tawakal. Nggak dapat duit, alhamdulillah. Hilang duitnya, alhamdulillah, tawakal terus namanya. Semuanya itu pengaturan Allah, ya. Termasuk saat menghadapi kekurangan ekonomi, ya, bahwa segala sesuatu di dunia itu ujian, ya, atau bisa juga azab dari kesalahan-kesalahan masa lalu, ya. Jika dapat mengatasinya, maka bisa terhindar dari gangguan setan, ya. Mereka itu masuk menyusup dalam setiap kesempatan, ya. Dan mudah-mudahan mendapatkan maunah pertolongan Allah, ya, supaya terhindar dari tipu daya setan dalam setiap ujian-ujian ataupun azab, ya. Yang kelima adalah tadi saya katakan ru'yah syariah, ya, atau namanya dongkrak, ya. Didongkrak semua kotoran-kotoran yang dulu ada, penyusup yang dulu itu, yang kerajaan-kerajaan yang buaya sekali, kotorannya numpuk di dalam tubuh. Supaya apa? Supaya bersih, tidak membuat penyakit, tidak menghambat kerja organ-organ tubuh. Itu didorong terus, namanya ruqyah, dongkrak, ya. Karena kita biasanya dongkrak itu seminggu sekali minimal, ya, atau setiap hari lebih bagus, ya. Setidaknya sebulan sekali itu ya sudah tidak seberapa bagus, karena sudah numpuk. Bayangkan rumah kotorannya satu bulan kan numpuknya banyak. Jadi kalau seminggu ya menumpuknya masih sedikit mungkinnya. Kalau setiap hari bagus, kita bersihkan terus supaya apa? Tidak ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh akibat kotoran-kotoran mereka. Karena beranak pinak itu ya mengeluarkan kotoran juga, gitu loh. Kemudian yang keenam, memperbanyak amalan dan sedekah, ya. Bentuk perlindungan penolak bala ini, gitu loh. Sedekah itu tidak dilihat jumlahnya, yang penting istiqomahnya, rutinnya, ya. Kalau Anda sedekah 1 juta tapi sekali saja setahun, ya, itu masih lebih baik hanya 5.000 tapi setiap hari, ya, atau ya serutin mungkin, sesering mungkin, ya. Itu akan menimbulkan istiqomah. Istiqomah itu akan menimbulkan ikhlas, karena sudah istiqomah kan tidak mengingat-ingat. Kalau sudah istiqomah akan lupa ngasih 5.000 Kak seminggu yang lalu, ngasih siapa kan pasti lupa. Biasanya ikhlas itu identik dengan lupa, ya. Jadi kerjakan terus kemudian lupakan, gitu maksudnya. Yang terakhir adalah yang ketujuh nih, ya, menjaga diri, menghindari dari yang haram, ya.
Kalau kita sudah bersihkan yang lama-lama, luka-luka lama dulu ya, kotoran-kotoran lama kita bersihkan, ya yang baru harus dijaga. Jangan sampai sudah dibersihkan dimasukin lagi sampah, dibersihkan masukin sampah, kan sama saja. Bayangkan kalau mobil dibersihkan, dicuci bagus, disemprot lagi, dilempari lumpur lagi, kan percuma. Jadi kita jaga supaya gak ada lumpur lagi, gak ada kotoran lagi yang masuk, hal-hal yang haram, bahkan yang subhat, yang meragukan itu tinggalkan ya. Kalau meragukan ya uangnya ya dijagat langsung ya, supaya tidak menimbulkan tindakan yang tidak jujur dan perilaku buruk, karena itu merupakan pintu masuk setan. Demikian kali ini kita sampai pada simpulan. Apa simpulannya? Interpretasi dari penafsiran. Interpretasi itu penafsiran, pandangan ya, dan keyakinan atau rasa percaya pada para penyusup atau setan ini bisa sangat bervariasi ya, karena orang zaman now itu nggak ada yang percaya setan, padahal mereka tiap hari diganggu, nggak ada. Bahkan kepercayaan itu sesuai keimanan masing-masing ya. Goib, jangan percaya goib, padahal goib itu ada ya. Yang harus tidak dipercaya itu omongan goibnya, bukan goibnya. Omongan goibnya itu jangan dipercaya itu, karena mereka mempengaruhi pemikiran kita, itu jangan dipercaya ya, kita lost saja gitu. Tapi goibnya wajib dipercaya. Malaikat wajib dipercaya karena rukun iman yang kedua itu ya. Dan rukun iman lainnya itu semua goib. Jadi semua keimanan itu semuanya rukun iman adalah goib. Satu maha goib, yang 5 goib semua. Demikian. Semoga bermanfaat satu dua kata dari saya bagi dulur-dulurku semua. Jangan lupa bahagia apapun kondisinya, dan tetap terus putar tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.